Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu para jamaah salat asar di musala Al-Mizan Pengadilan Agama Bogor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali bersama-sama telah melaksanakan sholat asar secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kultum ya, ataupun bimbingan rohani yang di Kamis pada asar. Alhamdulillah pada sore hari ini karena imamnya Pak Sangidin nih, kayaknya jamaahnya lebih dari biasanya. Karena biasanya Pak Sangidin itu homat, kali ini imam. Dan marilah dengan segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkat mari tetap kita agungkan keharibaan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, yang masih di bulan Syawal ya, pertengahan Syawal ini, setelah tadi malam bulan purnama ya 15, berkaitan dengan bulan purnama itu ada gerhana bulan, dan gerhana bulan itu selalu terjadi pada bulan purnama gitu ya. Ini merupakan satu ayat atau tanda-tanda itu ya. Kemudian di bulan Syawal ini, sebagaimana ceramah Pak Panitera kemarin, adalah merupakan bulan peningkatan ya, sebagaimana nama dari Syawal itu sendiri. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebulan penuh, maka tidak berarti dengan berakhirnya Ramadan maka berakhir pula kebaikan-kebaikan yang ada di bulan-bulan selain Ramadan. Ini artinya bahwa tidak kemudian setelah Ramadan itu seolah-olah ibadah kita itu kecil, nilainya, kan itu bukan. Akan tapi justru modal dari Ramadan itu modal kita untuk menghadapi 11 bulan berikutnya, di mana bulan Ramadan adalah merupakan satu panggilan juga bagi kita, di mana itu setidaknya ada 5 panggilan kalau kita kategorikan dari sisi waktunya gitu ya. Yang pertama tentu panggilan yang sifatnya harian, yaitu ya, panggilan Allah kepada kita yang sifatnya harian.
5 waktu kan gitu ya. Maka sholat ini adalah merupakan panggilan Allah agar kita kembali mengingat, kembali menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah gitu ya. Nah inilah makanya panggilan yang sifatnya harian itu mesti kita lakukan ya. Karena sebagaimana kita tahu bahwasanya sholat ini adalah merupakan tiang agama kan, kita sudah hafal semua, sholatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, man tarakaha faqad damaddin ya. Jadi sholat adalah merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat atau melaksanakan sholat, maka dia mendirikan atau menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Nah, untuk ini maka setiap ada panggilan untuk melaksanakan sholat dengan ditandai dengan azan, bagaimana kita tahu bahwa orang yang apabila mendengar asma Allah atau mengumandangkan asma Allah, maka bergetarlah hatinya ya, gitu ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maka kalau ada azan itu hatinya tuh bergetar. Artinya ada sinyal ilahiyah kepada hati kita. Kalau kita mendengar azan itu kita abaikan, bahkan kita anggap sebagai nyanyian ataupun suara-suara biasa saja, itu artinya di hati kita ada hijab ya, antara nur Allah dengan hati kita. Maka bersegeralah kalau mendengar panggilan ataupun asma Allah dikumandangkan, maka mestinya kita harus sholat ya kan itu ya. Nah ini sholat ini juga merupakan satu parameter tentang baiknya seseorang. Maka sholat ini juga nanti yang akan dihisab pertama sekali pada saat yaumul hisab nanti kan gitu ya. Sehingga sholat ini juga sebagai parameter ya. Sebenarnya mudah bagi kita untuk mencari teman, untuk mencari menantu, misalnya seperti itu ya. Lu lihatlah sholatnya, kan gitu ya. Kalau dia sholatnya abai atau melalaikan, jangan harap ya. Kepada Tuhannya yang memberi hidup dia aja dia lalaikan, apalagi kepada manusia, kan gitu ya. Itu, jadi kita bisa melihat parameter sholat ini sebagai kebaikan seseorang. Ya mestinya ya sholat ini juga tentunya bisa dipakai sebagai barometer ataupun parameter kedisiplinan bagi pegawai, misalnya seperti itu ya. Kalau orang yang sholatnya disiplin baik kan gitu, insya Allah pekerjaannya juga akan baik kan gitu. Akan tapi parameter ini tidak digunakan di dalam seleksi penerimaan pegawai. Justru sekarang yang lebih heboh adalah wawasan kebangsaan. Pada salamnya kan gitu ya. Nah inilah makanya kita bisa melihat dari situ. Nah inilah sholat adalah merupakan panggilan harian. Panggilan pada manusia yang sifatnya harian, pada orang Islam yang sifatnya harian, ini adalah sholat. Kemudian yang kedua adalah panggilan yang sifatnya mingguan, kan itu ya. Itu adalah Jumat, kan itu ya, bagi kaum muslimin ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ini sifatnya mingguan ya, gitu ya. Jadi artinya panggilan kepada kita itu nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang absen ya gitu ya, harian mingguan. Nah ini
juga merupakan panggilan yang sifatnya mingguan. Kemudian yang ketiga, panggilan Allah yang sifatnya 1 bulan penuh, yaitu di bulan Ramadan kemarin kita diwajibkan berpuasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Yang endingnya adalah takwa. Ini adalah merupakan panggilan Allah yang 1 bulan full, sehingga asar daripada pelaksanaan bulan Ramadan ya. Ini merupakan satu ujian bagi kita gitu ya, untuk kenaikan batas menjadi orang yang bertakwa gitu. Ini adalah panggilan yang sifatnya bulanan atau 1 bulan penuh. Kemudian ada lagi panggilan bagi kita yang sifatnya tahunan ya, 1 tahun sekali, yaitu bagi kita yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji ya. Tapi mungkin 2 tahun ini ya kita dengan adanya musibah ini itu pelaksanaan haji sepertinya akan ditunda untuk yang kedua kalinya bagi masyarakat muslim di luar kota Mekah kan itu ya. Tapi inilah panggilan Allah pada kita yang mampu, paling tidak kita sudah daftar kan gitu ya. Itu selain haji juga orang yang mampu dan juga sudah waktunya mengeluarkan zakat kan itu. Ini juga panggilan Allah agar kita melaksanakan satu ibadah yang sifatnya 1 tahun sekali gitu ya. Ini adalah upaya untuk mensucikan diri kita agar kita mengeluarkan sebagian dari harta kita, hanya sebagian ini ya, karena hanya kalau kita rata-rata 2,5% ya, kecuali yang tani lebih dari 2,5% ya. Ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya tahunan. Kemudian yang terakhir adalah panggilan yang sifatnya selama hidup hanya 1 kali, yaitu panggilan maut ya. Setiap kita pasti akan dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghindar ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Setiap yang berjiwa pasti akan menemui mati. Nah, inilah panggilan yang harus kita persiapkan karena kita tidak tahu kapan itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita mendengar selalu ada ya kabar kematian, dan itu adalah menjadi ibarat bagi kita, pelajaran bagi kita. Nah, itu sirine yang lewat kemungkinan besar dia mengantarkan orang meninggal karena sirinenya panjang gitu kan. Kalau lebih cepat itu darurat kan itu. Nah, ada yang lebih lambat lagi itu menjemput darurat. Nah, ini maka mari kita saya mengajak kepada kita semua ya, yang ringan hati ya bagi kita kalau mendengar kabar musibah ya, baik dari media sosial, dari televisi, dari koran ya, siapapun dia yang meninggal, kalau itu orang Islam, hadiahkanlah Fatihah. Kita mencoba keikhlasan kita ya, walaupun kita melihat orang mobil jenazah lewat, kita nggak tahu siapa dia. Kalau itu biasanya kan ada mobil jenazah yang Islamnya ya kan, kita hadiahkan aja Fatihah kan gitu ya. Maunya siapa saja yang kita dengar pagi-pagi
di masjid non jauh dari sana terdengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, cobalah kita hadiahkan mati bagi mereka yang meninggal. Karena itulah panggilan terakhir ya, dan kita sendiri juga tidak tahu kapan akan dipanggil Allah. Yang jelas panggilan itu pasti datang kepada kita, yaitu panggilan yang terakhir atau panggilan sekali seumur hidup, dan kita tidak bisa menghindar ya. Ainama takunu yudrikullahul mauta walau kuntum fi burujim musayyadah ya. Ya, jadi dimanapun Anda berada, saya kamu tidak akan bisa menghindar dari kematian itu, walaupun kamu berada di dalam benteng yang kokoh. Gitu ya. Inilah panggilan yang pasti akan kita temui. Ada satu kisah yang saya lupa apakah ini diambil dari apa namanya jadi itu apa kitabnya Iya Ulumuddin ya. Apakah mungkin dari sana ya? Dan lupa dalam Ihya Ulumuddin itu dikisahkan bahwa pada zaman Nabi Sulaiman dulu itu ya, ada zaman Nabi Sulaiman dulu, pada saat Nabi Sulaiman sedang ya berdakwah atau melakukan kajian atau pengajian semacam kita ini, kemudian datang seorang laki-laki duduk di samping Nabi Sulaiman, memandangi terus salah satu orang itu, katakanlah sekarang ini datang seorang laki-laki duduk di sebelah saya, dia melihat terus pada Mas Maulana, enggak berkedip-kedip ya, dipandangi terus yang itu, sehingga orang yang dipandangi tersebut sampai ikut ya, sampai enggak tenang, dia gelisah, dan tapi orang tersebut tuh diam saja, tidak ngomong apa-apa ya, dia pandangi aja salah satu jamaahnya dari Nabi Sulaiman tersebut. Kemudian laki-laki tersebut kemudian pamit keluar dan menghilang, kita katakan seperti itu. Akhirnya selesai dari pengajian seperti ini, bubar, maka seorang tadi yang selalu dipandangi itu ngomong sama Nabi Sulaiman, "Hai Nabi Sulaiman, siapakah tadi orang yang datang duduk di sebelah Anda? Dia kok memandangi saya terus, enggak ada kedip-kedipnya, sehingga saya merasa gelisah, tidak enak," kan gitu ya. Apa kata Nabi Sulaiman kepada orang tersebut? Bahwa yang datang tadi adalah malaikat Israel, itu ya. Mendengar hal seperti itu tambah gelisahlah Mas Maulana orang tadi ya, tambah gelisah dia kan gitu, tambah gelisah dia kan. Tolong Nabi Sulaiman, pada zaman itu konon kabarnya Nabi Sulaiman itu kan mempunyai permadani yang bisa menerbangkan kan gitu ya. Maka si orang tersebut meminta tolong kepada Nabi Sulaiman, saya sangat takut dan tolong terbangkan saya yang jauh dari tempat ini, yaitu di pantai Cina sana kan gitu ya. Akhirnya dipenuhilah permintaan orang tersebut dengan meminjamkan permadani Nabi Sulaiman, maka diterbangkanlah orang itu ke pantai Cina sana. Kemudian besoknya malaikat Israel datang kepada Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, "Kenapa engkau datang lagi? Orang yang kamu pandangi kemarin itu sudah kami terbangkan di laut Cina sana, di pantai Cina sana." Kata malaikat Israel, "Itulah kenapa kemarin saya datang ke sini dan memandangi orang itu tadi, karena perintah Allah saya harus mencabut nyawanya di pantai Cina. Tapi kok dia masih ada di sini." Itu pada saat kemarin. Inilah tadi ya. Bagaimana juga di dalam apa namanya? Surat Jumu'ah ya, ayat 8 itu qul innal mauta
tafirruna qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, ya. Katakanlah bahwa kematian yang kamu lari daripadanya, maka kematian itu akan mendatangi kamu, kan itu ya. Jadi dia lari dari kerajaannya Nabi Sulaiman ke pantai Cina. Ternyata memang ditakdirkan bahwa dia itu meninggal di pantai Cina. Nah, inilah satu gambaran bahwasanya panggilan bagi kita yang terakhir selama umur hanya satu kali adalah kematian. Ini mudah-mudahan dengan tibar maupun sharing kita pada sore hari ini menyadarkan kita semua, mudah-mudahan kita selalu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan panggilan yang terakhir mudah-mudahan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan terus akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita tutup mungkin disampaikan dari Ketua DKM atau yang lainnya, atau mungkin bisa sebuah pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Pak Ketua. Mungkin cukup ya, itu aja. Oke, mungkin cukup saja. Baiklah, kita tutup kita pada kesempatan hari ini dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.